Ajeng sore ini. Halo, akhirnya bisa bergabung. Puji Tuhan. Suaraku jelas ya, Jeng? Jelas Dokter Dian. Dokter Dian gimana hari ini? Udah divaksin belum? Sudah dapat sertifikat. Sudah saya upload di feed Instagram. Sudah Wah, saya juga divaksin. dapat Ya. sertifikat. Memang nggak ada reaksinya, hanya ngantuk ya, Dokter Ajeng ya. Setelah divaksin, dokter juga begitu nggak rasanya? Betul dokter, karena ngantuk baru bangun tidur, jadi belum nyisir pakai topi. Iya, saya juga baru pulang ini, makanya karena ada IG Live, jadi kita segera membahas tentang topik hari ini adalah bagaimana dan apa yang harus kita lakukan apabila salah satu atau keluarga kita mengalami COVID ya, 19. Selamat sore, Quensino Micha, Pak Micha, selamat sore, Oktavienda, selamat sore, selamat bergabung. Terima kasih semuanya. Terima Miandriani, kasih. Mifta Kurkur nih rajin ini, selalu ikut ya. Iya, Semoga halo terus Ibu. Iya. Kabar Ibu Mita Kurku rajin nih. Chef, ya, selamat sore. Ya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, boleh. Hari ini kita ambil topik bagaimana apa yang harus kita lakukan bila keluarga kita terkena klaster keluarga COVID-19. Karena kita tahu bahwa klaster keluarga menyumbang jumlah terbanyak di COVID-19 Betul. Indonesia saat ini. Dan banyak sekali keluarga yang masih belum disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sehingga banyak atau ada anggota keluarganya mengalami COVID. Begitu. Itu yang akan Betul kita sekali tahu. Dokter Dian. Dan reaksi pertama yang dirasakan bila kita ataupun anggota keluarga kita terkena COVID, pasti nomor satu adalah panik, Dokter Dian. Pastilah. Ya nggak cuma, ya pasti itu semua, nggak ada yang happy, bingung Terus ya. rasanya kayak gado-gado, campur-campur Dokter Dian, antara sedih, pusing, bingung mau ngapain. Nah, di Ya, sini kita mau kasih tahu buat mama-mama semua, kalau emang ternyata kena klaster keluarga, kalaupun panik, nggak boleh lama-lama ya Dokter Dian ya paniknya ya. Karena ya, harus gercep, gerak cepet. benar sekali, karena kita tahu ada istilah psikoneuroimunologi atau psikis ya. Apabila kita dalam kondisi yang panik, cemas, tegang ya, kita jadi blank semua ya, kita nggak tahu apa, itu juga mempengaruhi sistem imun kita. Padahal kita tahu pada saat kita keluarga atau kita sendiri menderita COVID-19, itu kita harus diharapkan tetap tenang, tetap berusaha bagaimana memanajemen stres yang sedang dialami. Itu yang harus diketahui. Betul. Dan panik boleh, tapi harus segera diatasi, Mams. Jadi panik boleh, tapi jangan lama-lama. Kenapa? Karena COVID ini kita berlomba sama waktu. Semakin cepat dia didiagnosis, diketahui, dideteksi, makin cepat ketahuan COVID, makin kita bisa bertindak sebelum gejalanya bertambah berat. Nah, di Betul. sini kuncinya. Penanganan yang cepat dan tepat. Jadi nggak cuma cepat, tapi juga tepat. Di situ yang penting. Ya, ya benar. Jadi kita sebenarnya harus, halo Helena Jayanti, Halo sudah Bu masuk Herna, paling Melisa. rajin kalau ikut IG live kita ini Bu Helena. Melisa Safitri, selamat sore ya. Oke, jadi kita akan bahas aja Dokter Ajeng. Sebenarnya apa-apa sih Ibu yang Dina, Dokter Bunga. Dokter Jadi Bung? jawabannya apa nih? Selamat sore Dok. Dokter Bung sih ahli herbal nih. Nanti pasti kita banyak minta berbagi juga dari Dokter Bung. Oke, kita kan bahas bahwa kita tahu bahwa klaster keluarga COVID-19 itu kita harus memastikan dan harus sadari di awal bahwa siapa-siapa saja sih sebenarnya yang berpotensi menularkan COVID-19 di keluarga ya. Nah, kita harus bisa mengidentifikasi siapa kira-kira yang berpotensi orang yang bisa menularkan COVID-19 ke keluarga. Contohnya yaitu saya sendiri sebagai tenaga medis yang saya harus keluar masuk rumah, masih tetap bekerja, melayani di luar. Bagaimanapun saya di rumah tetap membiasakan menggunakan masker. Ini contoh. Apalagi
kira-kira siapa lagi selain diri kita sendiri yang sering keluar masuk rumah, kita harus waspada, tetap menjaga protokol kesehatan yang baik. Saya sendiri di rumah masih sering menggunakan masker karena di rumah saya ada tante saya yang usianya di atas 60 tahun yang harus saya jaga. Ya, itu yang pertama. Selain saya atau kita yang sering keluar masuk rumah, yang kedua ART atau asisten rumah tangga. Mereka adalah orang-orang yang harus kita waspadai. Karena banyak sekali Dokter Ajeng, saya menerima telekonsultasi pasien COVID-19. Oh ya, saya mengucapkan terima kasih kepada semua para orang tua yang melakukan telekonsultasi yang anaknya COVID atau orang tuanya COVID tidak mendatangi saya, tetapi telekonsultasi ya Iya, untuk betul. minta obat dan vitamin. Terima kasih atas kesadaran Anda untuk menjaga, kita sama-sama menjaga ya. Dan saya beruntung sekali dengan adanya telekonsultasi by video call, saya tetap kita bisa melayani ya Dokter Ajeng pasien-pasien COVID, Betul. anak yang terkena COVID bisa kita follow up sampai membaik hanya dengan video call. Nah itu cara-caranya gimana udah sering kita share di IG Story. Karena fasilitas itu harus digunakan. Selain yang pertama kita harus waspada terhadap diri kita yang sering keluar masuk rumah, yang kedua adalah pembantu rumah tangga. Ya, yang ketiga sopir ya. Jadi hati-hati. Mereka-mereka ini adalah orang yang sering berinteraksi dengan orang luar, belanja ke pasar, keluar rumah. Nah, jangan cuma diri kita sendiri aja, tapi beberapa anggota keluarga yang sering keluar masuk itu yang harus berwaspada ya, tetap menggunakan masker, melakukan protokol 3M. Ya, ya kan Dokter Ajeng ada tambahan? Kalau saya Dokter Dian, kebetulan saya keluarga saya sendiri ada yang terkena COVID, jadi pertemuan keluarga. Nah ini kita mau mengingatkan ya, kemarin ada klaster waktu Lebaran, ada klaster waktu Lebaran Haji, lalu ada klaster Natal, klaster Tahun Baru. Di bulan Februari ini kita ada Hari Raya Imlek. Nah hati-hati, kalau bisa hindari pertemuan keluarga di mana berkumpul dalam jumlah besar. Nah, saya kejadian di keluarga saya sendiri, jadi ada omanya datang dari luar kota. Dan akhirnya waktu di swab negatif memang datang ke kota begitu. Berkumpul ternyata pas mau pulang baru keluar. Nah, ini kadang-kadang yang kita nggak harus hindari ya. Terus ada juga pasien saya yang mudik. Nah, pada saat mudik, itu pergi ke satu kota, ketemu sama kakek nenek. Ternyata ada omnya datang ke rumah kakek nenek. Akhirnya satu keluarga harus nggak bisa kemana-mana, terisolasi. Nah, jadi hindari pertemuan keluarga, dalam tanda kutip keluarga besar ya. Terus buat yang orang tua bekerja, saya juga sering dapat banyak cerita, banyak yang dapat dari klaster kantor. Misalnya, mamahnya atau papahnya masih aktif bekerja. Nah, pada saat bekerja, hati-hati pada saat meeting, Dokter Dian. Pada saat meeting atau saat makan siang. Kadang-kadang pada saat meeting atau makan siang, kita kan pasti buka masker. Kan nggak mungkin kita makan pakai masker kan Dokter Dian. Nah, di situ ada. Kalau bisa makan itu masing-masing di meja masing-masing. Kalau punya ruangan tersendiri lebih baik. Kalau bisa makan di mobil lebih baik lagi. Jadi kenapa pada saat makan? Karena pada saat makan kita buka semua. Jadi perlindungan kita minim sekali. Nah, akhirnya tanpa sadar kita jadi OTG. Nah, saya ada satu kasus juga nih, rekan saya di satu rumah sakit, dia tenaga medis, dia tanpa sadar OTG, akhirnya konsul ke saya, anaknya yang mengeluarkan gejala. Jadi, dokter, anak saya batuk, pilek, demam dok, 2 hari. Saya udah bilang gini, saya kasih obat, 2 hari nggak ada perubahan, yang periksa deh. Kalau kamu nggak tega, kamu periksa anak kamu periksa duluan. Ternyata benar, OTG. Jadi akhirnya diperiksa, keluarganya juga positif. Nah, di sini Dokter Dian, pemeriksaan harus cepat. Jadi, kuncinya kita penanganan cepat dan tepat. Jangan denial. Jangan kita menyangka, nggak apa-apa lah ini cuma pegel-pegel, masuk angin. Enggak ntar paling tidur siang, minum tolak angin, minum obat lah, udah sembuh lah. Atau saya istirahat aja lah. Terus ternyata nggak sembuh juga. Ya paling radang tenggorokan, berobat ke dokter. Disaranin periksa, enggak lah, nggak mungkin COVID. Akhirnya begitu keluarlah gejala-gejalanya baru batuk. Aduh grog-grog, dadanya udah sesek, nggak bisa nyium. Akhirnya udah sampai ke tahap lanjut. Padahal kalau kita tangkep di awal,
harusnya bisa isolasi mandiri di rumah, gejalanya nggak berat. Nah, di situ titik poinnya. Jadi COVID itu bukan aib, mama-mama, papa-papa ya, itu adalah suatu penyakit yang disebabkan virus. Jadi seperti penyakit virus lainnya, cuma dia beda. Kalau penyakit virus yang lain bisa sembuh sendiri dengan imunitas. Tapi COVID ini perjalanan penyakitnya sangat bervariasi. Ada orang yang tanpa gejala, ada yang sampai berat, sampai meninggal dunia. Nah, itu yang benar-benar kita harus waspada. Gimana Iya, Dokter Dian? benar sekali. Jadi benar kita harus gerak cepat. Begitu kita mengalami gejala badan tidak enak seperti demam, batuk, sesak atau pegelinu atau res yang terlalu aneh ya, merah-merah di kulit ya, yang aneh nggak seperti biasanya, itu kita harus curigai jangan-jangan itu COVID. Karena apa? COVID-19 itu terkenal dengan sebagai penyakit seribu wajah ya. Kenapa? Karena gejalanya tidak seperti awal-awal mula kita tahu COVID itu batuk, pilek, sesek, anosmia. Enggak. Sekarang ada yang bentuknya diare ya, seperti campak ya, gabak itu yang merah seperti ruam seperti kita pikirnya itu gabak, tapi ternyata kok gabak campaknya kok nggak seperti biasanya, aneh gitu. Jadi begitu dites ternyata positif. Jadi ingat, gejala COVID-19 itu banyak sekali, nggak cuman batuk pilek sesak. Nah itu hati-hati. Jadi moms, dad ya, ayah bunda yang saya hormati, kita jangan jadi pribadi yang terlalu over PD atau egois ya. Kita ini jangan mentang-mentang kita masih muda, usia masih di bawah 40 tahun, kita tidak memiliki penyakit komorbiditas, sehingga kita keluar masuk rumah tanpa menerapkan protokol yang baik dan benar, yang tidak melakukan penggunaan 3M dengan baik ya, seperti penggunaan masker, cuci tangan, jaga jarak di rumah, kita tidak disiplin ya, maka ini akan sangat mudah sekali cluster family makin bertambah banyak ya. Kita harus mendisiplinkan diri. Kuncinya di sini untuk siapa? Untuk kita, untuk keluarga kita dan orang-orang yang terkasih yang kita sayangi di sekitar kita. Seperti itu. Jadi selain 3M yang harus kita lakukan, itu tetap kalau misalnya di rumah kita memiliki orang tua yang komorbid seperti orang tua yang memiliki gangguan jantung, hipertensi, diabetes, biarkan mereka, sebaiknya mereka dipisah di sebuah ruangan tersendiri ya Mams ya. Jadi kalau bisa jangan terlalu sering berdekatan dengan mereka karena mereka biar terlindungi terus. Ini sangat-sangat mencegah COVID-19 karena ya ada beberapa keluarga semuanya terkena, ternyata nenek kakeknya enggak ya, karena mereka sudah memisahkan ruangan khusus untuk mereka ya, kamarnya terpisah ya. Nah, itu juga harus diperhatikan juga untuk di rumah selain melakukan protokol 3M secara disiplin. Nah, ini ada cerita nih Dokter Dian dari Ibu Helena. Omnya diare 2 minggu, lemes, dites 2 kali swab PCR negatif, tapi di CT thorax flek, saturasi turun 90%, akhirnya tegak diagnosa COVID. Jadi tadi beda-beda ya, memang. Ya, itu salah satu contoh dari Ibu Helena bahwa COVID itu memang gejalanya berbeda-beda, tidak selalu harus positif ya. Ya kadang-kadang dari foto diare parah sekali, pokoknya gejalanya tidak seperti gejala umum gitu. Ya, ada lagi pertanyaan? Oh iya, sama saya sama Dokter Dian Pratamasuti, Dokter Bunga. Ini dokter anak Surabaya. Nah, Dokter Dian, masalah COVID tadi, kenapa sih diagnosa harus tegak supaya bisa diberikan terapi? Dan diagnosa tegak itu konsultasikan harus ke dokter ya, untuk membedakan apakah terinfeksi COVID-nya itu apakah OTG, gejalanya ringan, sedang, atau berat. Karena nanti terapinya beda-beda, penanganannya beda gitu. Termasuk ada pemeriksaan penunjang juga yang diperlukan seperti ronsen torak atau CT scan untuk melihat GGO yang dibilang putih-putih loh di parunya, granulus opacity. Untuk lab nilai CRP-nya tinggi atau tidak. Jadi terus dilihat ada infeksi sekunder apa enggak. Nah itu sih banyak yang harus dinilai, parameternya banyak. Tapi ya itu seperti Dokter Dian bilang tadi, pisahkan. Kayak misalnya ada orang-orang dengan komorbid di ruangan tersendiri. Terus kalaupun misalnya positif COVID, nah itu harus dipisahkan antara yang positif dan yang negatif. Yang positif itu pun harus dipisahkan antara yang bergejala dengan yang tidak bergejala.
Ya, kamarnya harus terpisah. Atau apabila Anda dari keluarga yang sangat padat, keluarganya, sebaiknya pindah ke hotel bisa, atau di tempat-tempat seperti wisma-wisma atlet ya. Itu bagi mereka yang memiliki pemukiman atau rumah yang sangat padat gitu. Sebaiknya kalau rumahnya luas ya kamar terpisah, enggak apa-apa. Kalau kamarnya terbatas ya sebaiknya yang sakit isolasi sendiri di tempat lain gitu. Ya. Nah, Ini bagi Ibu mereka yang Mita. ya, sebentar. Yang bagi mereka yang memiliki penyakit komorbid, lansia, ya, penyakit-penyakit seperti diabetes jantung, sebaiknya jangan dekat-dekat lah ya dengan sosok keluarga yang sering keluar rumah, karena mereka adalah orang-orang yang patut kita curigai membawa virus ke rumah gitu ya. Jadi ngobrol pun harus jarak jauh. Kalau misalnya ada komorbid, pasien komorbid di rumah gitu. Nah, ini ada cerita Dokter Dian dari Ibu Ya. Miftah Kurkur. Saya penyintas COVID dok, klaster lebaran. Alhamdulillah bayi saya tidak tertular, saya juga heran. Nah, saya juga banyak kasus gini Dokter Dian. Jadi, waktu di awal-awal COVID, sekarang dari pasien-pasien saya yang kena COVID nih, dari 25 orang keluarga, ternyata nggak semua anak-anaknya loh ketularan. Sampai ada pasien saya nggak percaya gini, dok, kok bisa sih? Saya kena, papanya kena, mbaknya ART-nya kena, tapi kok si adek bisa nggak kena? Saya bilang, ya bagus dong Bu, berarti kan daya tahan tubuhnya kuat. Nah di sini penting juga, terus banyak dari anak-anak kita yang ternyata tidak bergejala, ataupun kalau bergejala sangat ringan. Saya ada kasus gini, mamanya kirim video, dok ini masih pakai mandi, main-main air dok, anak saya. Padahal dia positif, sedangkan mamanya dirawat di rumah sakit, karena ada pneumonia. Nah, di situ pentingnya dasar imunitas anak ya, Dokter Dian ya, memberikan ASI eksklusif, nutrisi gizi seimbang, dan juga imunisasi yang lengkap. Nah, ini penting sekali. Benar-benar sekali. Imunisasi penting ya, selain apa yang disebutkan Dokter Ajeng. Apalagi vaksin COVID untuk anak-anak kan belum ada ya. Jadi imunisasinya gimana dokter untuk anak yang saya sayangi ya diberi imunisasi yang lengkap, termasuk vaksin influenza dan pneumonia atau PCV. Kenapa sih Ya, dok? betul. WHO pernah saya lihat WHO menyarankan kedua vaksin itu diberikan pada anak-anak kita. Karena vaksin COVID untuk anak-anak kan belum ada. Sedangkan sebenarnya virus COVID ini kalau masuk ke tubuh, dia dipengaruhi oleh imunitas atau daya tahan kekebalan tubuh yang baik. Sedangkan virus COVID ini kalau masuk ke tubuh seseorang termasuk anak-anak, nah sebenarnya yang memperberat gejala itu seperti virus-virus dan bakteri lain yang ada di luaran sana. Contoh, orang flu kan banyak di luaran nih. Dia pas lagi kena COVID, virus flu ikutan masuk, nih nimbrung. Akhirnya terjadi double infection. Yang memperparah itu bukan COVID-nya, tapi flu-nya itu yang memperparah. Gitu. Jadi semakin parah lah penyakitnya. Selain itu, mudah sekali paru-paru terserang pneumonia. Kenapa? Karena salah satunya memang pelindung parunya nggak ada imunitasnya. Gitu. Jadi saya sarankan anak-anak yuk kita lindungi dengan imunisasi selain ASI, nutrisi yang cukup, istirahat yang cukup, jangan sering diajak keluar rumah. Imunisasi ini penting sekali gitu. Nah, imunisasi pneumonia dan influenza ini disarankan diberikan pada orang terkasih kita yaitu anak-anak balita ya, anak-anak dan lansia sebaiknya. Itu diwajibkan. Tetapi untuk kita yang muda masih belum diwajibkan gitu. Tapi disarankan juga Dokter Dian untuk orang-orang yang aktivitasnya bertemu dengan banyak orang. Nah ini penting nih, misalnya pekerjaannya sebagai pilot, pramugari, bekerja di bank atau di kantor-kantor pemerintahan, di mana harus berinteraksi dengan banyak orang, tenaga medis, seperti itu. Karena nyata sekali bedanya, saya melihat sendiri di keluarga saya, di mana ada adik ipar saya, istrinya sudah divaksin, suami belum divaksin, lalu anak-anaknya sudah divaksin untuk influenza dan pneumonia. Jadi pada saat terkena COVID sampai benar-benar tidak bergejala, sedangkan yang belum divaksin itu bergejala, padahal tinggal di satu rumah. Nah itu efeknya nyata ya, kayak kita juga kan waktu awal pandemi kita divaksin influenza sama pneumonia, Dokter Dian, dan memang saya sendiri tidak pernah batuk pilek dari bulan Maret tahun lalu sampai sekarang. Ya. Jadi kita nggak bisa mengandalkan hanya vitamin yang kita konsumsi saja ya. Betul. Kita yang sering keluar rumah, tips dan triknya adalah selain minum vitamin, jangan tidur larut malam, selalu bahagia dan minta imunisasi ya. Sambil menunggu vaksin COVID datang,
Nggak ada salahnya kita minta vaksin imunisasi PCV atau pneumonia untuk mencegah komplikasi pneumonia ya, yang memperparah COVID ya. Kalau kita kena COVID dan vaksin influenza. Saya selalu menyarankan semua pada teman-teman saya yang saya temui, dokter-dokter yang saya temui. Dia kok kamu kok sampai sekarang masih praktek, masih aktif keluar masuk sana sini, kamu kok aman-aman aja. Tipsnya apa Yan gitu. Nah, saya berbagi pada semua teman-teman saya. Selain minum vitamin, kamu harus bahagia ya, terus berucap syukur, istirahat, jangan pokoknya mentok jam 9 harus istirahat deh. Saya aja praktek jam 8, saya tutup sudah. Kenapa? Karena saya ingin menjaga diri saya sendiri harus tetap sehat. Yang keduanya, segera vaksin flu, pneumonia gitu, sambil nunggu vaksin COVID-nya ada gitu. Ya, karena itu banget tuh, bagus. Rata-rata yang udah rata-rata ya, rata-rata yang udah vaksin itu kecuali mereka nggak punya komorbiditas ya. Mereka itu kalau kena COVID jadi OTG loh dok ya, seperti dokter Ajeng yang cerita tadi ya dok ya. Iya, betul. Dan masalahnya kan vaksin COVID-19 ini kan kita masih menunggu distribusi. Untuk tenaga kesehatan aja baru tahap 1. Kayak banyak teman-teman saya, kayak teman saya ada dokter di Riau, dokter di Sulawesi yang memang belum dapat vaksin COVID ini. Kita termasuk beruntung ya, dokter Dian ya. Karena tinggal di kota besar, terima kasih kepada pemerintah, kita sudah dapat kesempatan untuk vaksinasi. Karena di negara lain juga belum ada dokter Dian. Kayak teman saya di Filipina, dia waktu saya posting saya divaksin, dia message saya dari Filipina. Wah, you're so lucky, you already got vaccinated for COVID-19. Saya bilang, oh katanya saya beruntung banget. Wah, terima kasih kepada pemerintah. Ya, itu ya. Lalu ini Ibu Helena, masalah isolasi mandiri. Nah, ini sering jadi pertanyaan. Ibu Helena bertanya, isoman yang benar bagaimana? Sebab banyak kluster keluarga. Karena isoman yang kurang tepat. Apakah alat makan harus dipisah? Ya, tentu saja ya. Jadi gimana dok? Iya, kalau misalnya tempat makan dipisah ya pastilah. Kan nggak mungkin kita campur. Itu yang pertama. Yang kedua, banyak sekali saya mengalami begini. Mamahnya negatif. Papanya negatif. Anaknya positif dapat dari pembantu. Lalu pertanyaannya, dokter Dian, anak saya gimana? Boleh nggak tidur sama saya? Nah, saya katakan hati-hati, tetap beresiko. Karena anak menangis, anak batuk, anak bicara, itu percikan ludah atau hawa nafasnya pun masih bisa membawa virus. Nah, nanti akan tetap kamu menjadi orang tua yang beresiko. Nah, maka dari itu kalau ada yang begitu ya tetap kita pisahkan. Dengan siapa? Ya dengan orang yang memang benar-benar pastikan pakai maskernya berapa lapis ya gitu. Jangan sering menyentuh anak itu, yang penting anak itu ada yang menjaga aja gitu. Kalau bisa jaraknya juga 2 meter dengan si anak yang menderita ini. Itu salah satu contoh bila anaknya positif. Bila si penjaga ini negatif gitu. Tapi bagaimanapun walau itu anak kecil, dia tetap di dalam tubuhnya itu ada virus COVID. Jadi hati-hati gitu. Semuanya terpisah, gelasnya dipisah, oh ya pastilah. Dan pastikan tetap sering mencuci tangan ya. Semua tempat-tempat itu disemprot setiap harinya dengan desinfektan. Itu untuk mencegah supaya nggak tambah parah. Jadi saya ada beberapa contoh kasus dokter Dian. Misalnya, menentukan isolasinya bagaimana. Pertama tentukan dulu siapa saja di rumah yang positif COVID. Yes. Kalau bisa, kalau memungkinkan, yang positif dan negatif itu pisah rumah. Kayak misalnya saya ada kasus, mamanya baru lahiran, mamanya tapi negatif, papanya positif, papanya terpaksa isolasi mandiri di apartemen atau di kamar hotel. Nah itu. Tapi ada kasus juga yang anaknya yang negatif dibawa ke tempat neneknya yang negatif. Jadi di rumah papa mamanya isolasi sendiri. Tapi ada kasus juga yang seperti dokter Dian bilang, jadi ini satu keluarga, misalnya anaknya yang positif, otomatis anaknya nggak bisa lepas sama mamahnya. Mamahnya mau merawat nih. Mamahnya tentu saja kan sebagai orang tua, gimana ya anak saya sakit, pasti apa. Nah di sini kita tetap bilang faktor resiko pasti ada. Tapi di sini coba mamah gimana caranya imunitasnya benar-benar dijaga. Ada tekniknya, ada triknya, nanti konsultasikan dengan dokter ya. Kita nggak bisa ngomong karena memang kasusnya kan case by case, memang tetap harus konsultasi. Dan saya ada kasus jadi anaknya COVID, mamahnya merawat, mamahnya tidak tertular, tapi memang protokolnya ketat sekali, jadi tidur pun dengan masker, cuci tangannya benar-benar, bajunya benar-benar tercover, dan memang
vitaminnya, boosternya, makanannya benar-benar bernutrisi, tidurnya cukup, jadi bisa tidak tertular, bisa. Seperti itu juga ada kasus. Tapi ada juga kasus yang tertular, ada juga gitu. Tapi apapun keputusan kita tetap eh, usahakan yang terbaik dan kalaupun terapi tetap dipantau oleh dokter ya. Jangan nanti banyak mama-mama juga gini. Saya udah baca nih resep di internet. Di internet ada nih misalnya COVID beli obat ini nih. Saya udah beli obat begini-begini. Saya ikutin. Eh, boleh baik menjadi bahan pertimbangan, tapi tetap konsultasikan dengan dokter. Kenapa? Karena seperti saya bilang, COVID bukan hanya positif atau negatif. Yang positif ini harus dibedakan mana yang tanpa gejala, mana yang gejala ringan, sedang, berat. Nah, dari gejala-gejala itu, kita juga lihat hasil labnya gimana, tingkat penularannya dia gimana. Misalnya, oh ada gejalanya masih batuk. Batuk itu kan droplet ya, sekali muncrat batuk 200 juta virus. Nah, itu kan berarti resikonya tinggi dibandingkan kalau misalnya yang OTG. Nah, di situ juga menentukan masalah isolasi. Kalau memang perlu harus terpisah rumah, terpisah rumah. Kalaupun misalnya di satu rumah, usahakan yang punya kamar mandi sendiri dan memang akses semua aktivitas di dalam kamar, nggak boleh keluar-keluar gitu. Benar. Iya, setuju dengan itu ya. Jadi itu harus diperhatikan ya, Mams ya. Obat-obatan semuanya tidak asal comot, vitamin tidak asal ambil, sebaiknya dikonsultasikan ke dokter anak Anda. Dan sekarang banyak sekali dokter spesialis anak, bahkan dokter dewasa itu sudah melayani telekonsultasi. Ya, jadi kalau telekonsultasi katakan saya COVID dokter, jadi kalau sudah masuk COVID sudah masuk follow up kita. Jadi setiap 2 atau 3 hari kita akan follow up anak-anak Anda, ya, menanyakan bagaimana keadaannya sampai mereka membaik. Atau bila suatu waktu ada gejala yang memburuk atau gejala baru bermunculan, itu bisa langsung dikonsultasikan. Itu namanya fasilitas telekonsultasi. Menurut pemerintah, itu sangat disarankan untuk melindungi kita tenaga kesehatan dan Anda tidak perlu keluar rumah. Itu sangat penting sekali ya, Dokter Ajeng ya. Ya, betul. Nah, ini Mama Miku Momo. Apa benar kalau seorang sudah pernah kena COVID tidak bisa terkena kembali? Nah, ini keliru. Jangan salah. Jangan salah, hati-hati. Masih bisa, Mams ya, masih bisa. Dan banyak kejadian itu, ya. Jadi saya punya teman udah kena COVID, kena lagi yang kedua kalinya. Jadi Ya. mungkin bisa ada kemungkinan ya. Jadi ada namanya bisa reinfeksi, terinfeksi kembali, atau reaktivasi, teraktivasi kembali, ataupun masih ada sisa bangkai COVID-nya. Jadi kemungkinannya untuk positif masih bisa ada. Makanya jangan senang dulu nih misalnya, wah saya penyintas COVID, berarti saya punya antibody. Hati-hati, antibody biasanya bertahannya 3-4 bulan loh kalau yang khusus COVID ini. Otomatis setelah itu ya resiko tertular masih tetap ada. Makanya yang penting itu adalah protokol kesehatan. Ayo maskernya, mana cuci tangannya, mana jaga jaraknya. Nah, itu yang penting. Benar, ya, betul sekali. Banyak kok kejadian sudah kena COVID, kena lagi. Setelah 3-4 bulan kemudian biasanya. Ya, oke. Pertanyaan yang lain? Ada dari Mama Megi Sanjaya. Untuk bayi dan balita, apa perlu minum vitamin buat boosting imunitas? Nah, ini udah pernah kita bahas, Dokter Dian. Ya, mungkin bisa dijawab secara singkat, Dok. Kita sudah pernah membahas tentang vitamin imunitas atau imun booster untuk anak-anak. Di masa pandemi COVID ini yang jelas ASI tetap diberikan. Kalau yang nggak minum ASI, pastikan MPASI atau makanan pendampingnya lebih diperhatikan untuk gizinya, nutrisinya. Jangan lupa buah dan sayur, perbanyak pada anak di atas 2 tahun ya. Itu perbanyak untuk konsumsi itu. Lalu yang berikutnya vitamin. Vitamin pernah kita bahas di Instagram Live kita sebelumnya. Anak-anak membutuhkan beberapa vitamin imun booster untuk COVID-19, yaitu diantaranya vitamin D, vitamin C, vitamin zinc, ya, D, C, zinc, apalagi Dokter Ajeng? E dan A. E dan A, ya. Ini adalah beberapa vitamin. Banyak kok vitamin-vitamin sekarang dalam satu kemasan itu sudah ada isinya semuanya.
ya. Yang berikutnya boleh juga ditambahkan probiotik ya untuk menjaga imunitas saluran kesehatan pencernaan karena kita tahu gejala COVID-19 itu tidak melulu batuk pilek atau gangguan pernafasan, tetapi juga mengganggu saluran pencernaan. Jadi nggak ada salahnya kita juga memberikan konsumsi probiotik ya secara alami maupun asupan dari tambahan dari luar. Begitu, Mams. Ya, setuju banget dengan Dokter Dian. Tadi mama-mama ingat gejala COVID itu sekarang udah nggak klasik lagi. Kalau klasik itu kan batuk, pilek, demam. Kalau sekarang itu kita sebutnya kalau di anak-anak itu MIS-C. Jadi multisystem inflammation. Jadi benar-benar bisa kemana-mana nih. Bisa mencret COVID, ruang merah COVID. Saya pernah dapat kasus anak temen, maminya kan tenaga kesehatan. WA nih, kasih gambar foto. Wah, gejalanya anaknya ruang merah. Tapi ternyata diperiksa COVID. Ada juga satu keluarga papinya, wah merah-merah dong, gatel-gatel, ternyata COVID. Jadi kita udah nggak bisa bilang lagi COVID itu klasik, karena gejala dia bener-bener nggak terduga gitu. Makanya bilangnya 1000 wajah itu kata orang. Iya, betul. Nah, ini Iya. ada Mama Samita Niko. Dok, ART saya positif COVID. Kami sekeluarga sudah cek PCR, puji Tuhan negatif. Sudah selesai isoman 14 hari, tapi masih ada keluhan mual dan pusing. Apa masih bisa menular ya? Karena di rumah ada baby dan kakaknya. Ya. Jadi sebaiknya setelah kalau untuk amannya, misalnya ART sudah di swab, lakukanlah swab bukan cuma sekali ya, kalau bisa 2 kali ya, 2 kali, terus setelah dia dinyatakan 2 kali negatif, kalau mama masih ragu, isolasi lagi 14 hari lagi, baru bisa untuk bergabung. Kalau mama mau yang lebih safe gitu, karena mama kan khawatir sama baby ya. Nah, Ya, ini ini ya benar kalau untuk apa evaluasi PCR ini banyak sekali para orang tua terlalu cepat ya. Jadi sudah terkonfirmasi COVID positif, nggak sabar 7 hari kemudian dicek lagi PCR. Anak kan dikurek-kurek hidungnya kan kasihan. Makanya saya sarankan tunggu Mams, nanti setelah hari ke-10 atau 14 hari baru dicek lagi. Jangan terlalu cepat pada anak-anak. Saya selalu sarankan begitu. Gitu. ya, ini dari Terus Mega Momabugo. Mega, ya, Dokter, izin tanya, bagaimana ada terapi plasma? Apakah efek jangka panjang dan jangka pendek? Jadi untuk terapi plasma itu untuk kasus-kasus berat ya, Mama Mega ya. Jadi pertimbangan untuk pemberian terapi plasma itu banyak yang dipertimbangkan. Dan sebelum diberikan itu harus dievaluasi dulu untuk laboratoriumnya, lalu kondisi parunya, kondisi keseluruhan dari pasien tersebut. Jadi kita nggak bisa samaratakan. Nah, untuk penelitiannya sendiri kan sambil berjalan, sambil diberikan sambil berjalan. Karena seperti kita tahu, COVID ini penyakit pandemi, di mana kita harus semuanya serba cepat. Kayak vaksin ini kan kita ibarat kata percepatan. Biasanya untuk membentuk satu vaksin aja kita butuh 5 tahun, 10 tahun. Ini dalam waktu setahun tiba-tiba juk-juk udah selesai gitu. Nah, inilah emergensi. Nah, pemberian terapi plasma berdasarkan keputusan dan pertimbangan dari tim dokter ya. Dan kalaupun usaha dilakukan, kalau memang yang terbaik berikanlah, karena kalau kayak misalnya om saya sempat di ICU dan dengan terapi plasma ternyata hasilnya baik pada kasus om saya. Tapi ada juga kasus mertua dari pasien saya sudah terapi plasma, bahkan sudah mendapatkan imunoglobulin, tapi akhirnya tidak selamat. Nah, kita tidak bisa ngomong itu karena terapi plasmanya atau karena apa, karena banyak sekali faktor lain. Harus dilihat usianya, faktor penyakit komorbid, dan kondisi pemeriksaan penunjang kayak hasil labnya, fungsi ginjal, fungsi hati. Jadi seperti itu ya, Mama. Semoga bisa terjawab. ya, ini penjelasan sangat jelas sekali Dokter Ajeng nih. Makanya saya cocok sama beliau nih. Kalau IG Live kalau jelasin konfirmatif banget nih, beda dengan yang lain memang. Mantap, Dok. Oke, Ibu, pertanyaan berikutnya saya akan menjawab pertanyaan Ibu Debbie. Dok, Ibu menyusui boleh nggak vaksin pneumonia? Boleh, ya. Kalau vaksin pneumonia udah lama kita berikan pada semua usia, bahkan orang tua, lansia pun boleh. Apalagi Anda sebagai ibu menyusui boleh. Tapi kalau COVID-19 kayaknya belum bisa ya, Dokter Ajeng ya. Ya, sampai saat ini kenapa sih belum bisa untuk ibu hamil dan ibu menyusui? Karena memang belum ada penelitiannya. Ya, Sedangkan yang sekarang ini untuk tahap awal yang diberikan itu yang benar-benar
kondisi kesehatannya baik, termasuk usianya di bawah 60 tahun dan tanpa komorbid kalau yang untuk tahap awal. Sambil dilihat nanti ya. Ya, Jadi kalau sabar vaksin dulu. pneumonia, kalau pertanyaan Ibu Debbie ini vaksin Kalau pneumonia kan COVID itu. memiliki banyak penelitian, sudah diberikan pada beberapa golongan usia, termasuk ibu menyusui itu ternyata aman, boleh Bu ya. Ya, Lalu kalau vaksin pneumonia dan influenza boleh. Tadi yang saya sebutkan itu mohon maaf, vaksin COVID. Jadi kalau vaksin COVID saat ini kan belum. Jadi sementara belum bisa diberikan, berikanlah vaksin influenza dan pneumonia. ya, oke. Nah, sekarang Ibu Iin, oke, mau vaksin flu untuk kedua. Oke, Bu Iin, Oh, semangat. bagus, ayo muncul. Ayo Bu Iin, vaksin COVID-19 untuk publik belum ada. Pastikan Anda minta vaksin pneumonia flu dulu deh, gitu ya. Karena selain vitamin imunitas yang Anda konsumsi, vaksin-vaksin lain yang diduga dapat memperberat penyakit COVID-19 itu sebaiknya Anda minta ya ke dokter, tidak ada di posyandu puskesmas ya. Oke, yang berikutnya, Nasti Tika, vaksin influenza dan pneumonia bisa dapat di mana ya dok? Oh, ada banyak di semua dokter spesialis ya. Tidak di rumah Bisa. sakit ada, di rumah sakit ada ya, tapi tidak ada di posyandu dan puskesmas, tidak ada ya. Lalu pertanyaan dari Ibu Iline 57958, dok, apakah nggak apa-apa anak-anak tiap hari minum vitamin untuk imun tadi? Ya nggak apa-apa sih, karena beberapa vitamin tersebut akan larut keluar lewat urin kalau berlebih. Jadi terutama vitamin selain A, D, E, K itu bisa keluar seperti melalui urin gitu. Tapi pastikan kalau nutrisinya cukup, istirahat cukup, dan keluarga nggak, yang mobilitasnya nggak terlalu padat, itu bisa menjaga protokol kesehatan dengan baik ya, nggak apa-apa ya. Boleh. Tapi usahakan untuk konsultasi dengan dokter anak ya, Mams, masalah Ya. pemberian vitamin. Karena ada pemberian orang tua menganggap itu adalah multivitamin. Harus dibedakan antara multivitamin dan imunomodulator. Nah, imunomodulator ini tidak boleh untuk pemberian jangka panjang. Pemberian berturut-turut maksimal adalah selama 8 minggu atau 2 bulan. Nah, jenisnya apa? Itu harus konsultasikan. Lalu pemberian vitamin, dosisnya itu berbeda tergantung kebutuhan. Contoh, pemberian vitamin zat besi, kalau untuk kebutuhan harian 1-2 mg. Tapi kalau untuk terapi 4-6 mg. Contoh, kebutuhan vitamin D, anak di bawah 1 tahun dan di atas 1 tahun berbeda. Lalu kebutuhan vitamin C, untuk anak sehat dan anak yang menderita COVID, dosisnya berbeda. Nah, taunya dari mana? Konsultasi. Lakukan ke dokter. Kamu tanya ke dokter anaknya. Yes, benar sekali. Jadi kita vitamin juga lihat-lihat ya, nih anaknya butuhnya apa vitaminnya gitu. Jadi banyak sekali vitamin di luaran sana, cuman banyak orang tua asal comot, dipengaruhi oleh iklan, ambil gitu. Padahal anaknya sebenarnya tidak membutuhkan vitamin tersebut. Jadi sebaiknya dikonsultasikan ke dokter spesialis anak Anda. Ya, untuk pertanyaan berikutnya, Dok. Dari Ibu Upi Esa, saya sedang terpapar COVID bersama suami. Ya, semangat ya Bu ya. Anak usia 1 tahun ikut isoman bersama. Alhamdulillah anak sehat. Meski setiap hari saya khawatir apakah dia terpapar atau tidak. Ya kalau memang kayak misalnya ada kesempatan bisa dipisahkan ya bisa. Tapi kalaupun misalnya memang kayak misalnya ada satu keluarga, ibu tinggal di kota A, di situ nggak ada sanak keluarga lain, mau nggak mau anak ibu nggak bisa dititipkan ke siapa-siapa, dan ibu menderita tapi harus merawat anak. Lagi-lagi protokol kesehatannya harus benar-benar ketat. Dan kalau bisa masker itu nggak boleh masker medis biasa. Karena kan ibu penderita COVID. Belilah masker N95 atau KN95. Karena posisinya adalah ibu penderita merawat dengan yang negatif nih. Nah, itu makanya harus benar-benar ketat. Harus rajin-rajin cuci tangan dan protokolnya di rumah. Nutrisinya anak harus benar-benar dipenuhi, termasuk pemberian vitamin imun booster buat anak juga. Nah, jadi benar-benar harus dikawal gitu. Tetap semangat Bu Upi ya, semoga cepat sembuh ya. Oke, untuk pertanyaan berikutnya dari Mega Kristi Seril Miguel, Dok, kenapa anak-anak tidak boleh vaksin COVID nantinya ya Dok? Ya, jadi diharapkan nantinya, memang vaksin untuk anak-anak belum masih penelitian, karena diharapkan kita yang diutamakan adalah kita orang dewasa dulu supaya akan bisa terbentuk herd immunity ya. Herd immunity itu adalah kekebalan tubuh, kekebalan yang didapat dari lingkungan populasi di mana orang-orang sekitarnya yang tidak
yang rentan penyakit atau memiliki daya tahan tubuh yang rendah, terutama contohnya anak-anak dan lansia tua sekali itu adalah golongan yang sangat rentan mudah infeksi. Kita yang sehat ini yang akan diimunisasi, sehingga diharapkan mereka ini adalah golongan-golongan yang lemah ini imunnya terlindungi dari kitanya. Itu namanya herd immunity ya, Dokter Ajeng ya. Nah itu. Makanya jangan takut imunisasi ya, nanti buat semua mama, papa yang memang sehat, tidak ada penyakit-penyakit autoimun atau penyakit-penyakit berat, imunisasi. Jangan takut kok, banyak-banyak hoax Dokter Dian tentang vaksin COVID ini. Kita buktinya disuntik ya, efeknya kebanyakan apa dok? Ngantuk sama lapar ya dok ya? Ya, ngantuk Bu. Habis divaksin itu kalau saya sih ngerasa ngantuk sekali ya, Ngantuk. gitu. Terus Gitu. buat teman-teman saya banyak juga kalau yang langsing-langsing itu lapar Dokter Dian. Jadi kalau yang mau naikin berat badan boleh juga tuh. Bercanda Iya, loh. benar. Nah, terus ini tadi itu menjawab pertanyaan Ibu Mega Kristel ya, ada efek negatif vaksin Sinovac nggak? Jadi semua vaksin itu ada namanya KIPI, kejadian pasca imunisasi ya. Nah, kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI itu bisa reaksi lokal, misalnya nyeri pada penyuntikan, bengkak pada penyuntikan. Tapi kalau dilakukan dengan teknik yang benar, jarumnya benar-benar tindakannya dengan anti infeksi, aseptik kita sebutnya, itu nggak akan sakit, nggak bengkak kok. Bahkan saya tadi di vaksin masih bisa ketawa-tawa, terus masih bisa marahin bidannya. Jangan sakit ya, bukan itu bercanda ini ya. Jadi jangan khawatir. Terus kalau reaksi sistemik tuh misalnya demam, meriang, tapi biasanya efeknya cuma 1-2 hari kok. Nah, terus kayak misalnya ini kebanyakan kalau di vaksin COVID ini yang Sinovac ini pada lapar sama ngantuk itu sih. Iya, ya benar sekali. Ya itulah efek-efek yang kita alami. Oke, ada lagi. Oke, ini ada juga pertanyaan. Vaksin influenza dan pneumonia diulang berapa kali, Dok? Dari Oliviali, ya. Pertanyaannya, vaksin influenza untuk anak di atas 9 tahun dan dewasa biasanya diberikan hanya 1 kali aja setiap tahunnya. Tetapi anak di bawah 9 tahun harus diberikan 2 kali pada pertama kali imunisasi. Ya, disuntik lalu interval 4 minggu harus disuntik ke yang kedua kalinya. Setelah itu diulang setiap tahun sekali. Jelas ya, Mams ya. Itu untuk vaksin influenza. Bagaimana dengan vaksin pneumonia? Vaksin pneumonia itu untuk anak-anak di bawah 2 tahun dibutuhkan 4 kali penyuntikan, tapi di atas 2 tahun boleh hanya cukup 1 atau 2 kali penyuntikan. Nah, bagaimana dengan orang dewasa? Bila saya mau dok minta orang dewasa vaksin pneumonia hanya 1 kali shoot aja seumur hidup, 1 kali aja, 1 kali aja, ya. Jadi lebih ringan, lebih enak, ya. Itu untuk menjawab pertanyaan Ibu Oliviali, ya, gitu. Lalu, Nah, ini Ibu Anissa L nanya, kalau penyintas COVID apa boleh vaksin influenza dan pneumonia? Jadi boleh, tapi pastikan dulu sudah negatif. Dan yes. jarak dari negatif itu pastikan dulu imunitasnya pulih. Jadi kasih jarak dulu tubuhnya untuk pulih dulu, sekitar ya minimal 4 minggu baru bisa vaksinasi. Ya, oke, ya. Oke, Ibu Nia Windari, Dokter Ajeng, Dokter Dian sehat selalu ya. Amin. Terima kasih Ibu Nia Windari. Amin, terima kasih. Dari kalian semua. Terima kasih ya. Supaya kami bisa terus berbagi ya. Biar tetap sehat. Oke, Ibu Mega, terima kasih pujiannya. Oke. Jadi Ibu Mega jangan khawatir ya, efek jangka panjang habis disuntik vaksin COVID ya sampai saat ini sih dari teman-teman yang disuntik kita belum ada sih. Belum, kalau yang Nah, saya harus jelasin nih, soalnya ada beberapa kasus Dokter Dian, termasuk ada rekan saya Dokter Dian. Jadi ada 2 kasus setelah disuntik vaksin COVID itu positif COVID. Kejadiannya bukan begitu, kita harus luruskan ya. Jadi bukan positif COVID karena disuntik vaksin COVID, itu salah. Yang benar adalah pada saat disuntikan kondisinya adalah OTG, orang tanpa gejala. Nah, itu yang terjadi. Jadi jangan takut, jangan bilang kalau misalnya gara-gara disuntik vaksin COVID, saya jadi COVID. Salah. Sebetulnya sudah ada virus COVID di dalam tubuh, tapi karena imunitasnya kuat, tanpa gejala. Jadi begitu disuntikan vaksin COVID, kebetulan gejalanya muncul. Begitu.
Iya, benar sekali. Untuk pertanyaan Ibu Mega Chris Seril Miguel nih, dok, kalau zat besi buat Miguel harus diberikan berapa mili ya dok tiap harinya? Waduh, mungkin saran saya Ibu Mega itu sebaiknya anaknya di screening lah kalau 12 bulan ke atas, di screening anemia defisiensi besi melalui laboratorium darah. Nanti bisa dikonsultasikan ke saya saat kepraktekan ya. Karena kalau misalnya dari hasil screeningnya dia besinya udah normal, bahkan berlebih, waduh jangan deh Bu. Nggak usah lagi lah vitamin seperti itu kan bisa didapat dari makanan Ibu sayang, ya. Tapi Ayo. kalau misalnya dari hasil anemia defisiensi besinya, biasanya kita akan selalu rutin lakukan medical check up pediatrik pada anak di atas 12 bulan. Ya, Dokter Ajeng juga rajin cek pada semua sobat-sobat kecilnya. Untuk apa? Sebelum memasuki usia 2 tahun, kita harus mengecek dulu. Gimana nih mamahnya ngasih MPASI-nya udah benar belum? Nutrisinya udah benar belum? Anaknya terserang ADB anemia defisiensi belum? Nah, itu kita harus ngeceknya dengan screening anemia defisiensi besi dari laboratorium. Ambil darah, Mams, ya. Kalau hasilnya normal, saya rasa nggak perlulah tambahan suplemen-suplemen lagi ya, Mams, ya. Nanti kalau berlebihan juga nggak baik, ya, efeknya. Betul. Begitu, Mama Mega, untuk jawabannya. Ya, karena Mama Mega harus kita ingat bahwa pemberian vitamin dan mineral sifatnya sebagai suplementasi atau tambahan bila tidak dapat terpenuhi dari sumber makanan gitu ya. Ya. Jadi contohnya, misalnya kebutuhan zat besi 1 miligram per kilogram berat badan anak. Nah, beratnya 8 kilo, berarti butuh 8 miligram. Untuk dapat 8 miligram itu dari ati ayam 100 gram, 4 potong besar. Kira-kira sanggup nggak dalam sehari menghabiskan 4 ati ayam itu? Kalau memang anaknya yang udah gede-gede, sanggup, ya kenapa harus dikasih? Tapi kalau misalnya pada baby, wah kayaknya belum nih, ini apa, terutama kalau direkomendasi IDAI tahun 2011 untuk bayi dengan apalagi ASI eksklusif di atas usia 6 bulan diberikan suplementasi. Tapi balik-baliknya lagi, pemberian dosis atau apapun berdasarkan pertimbangan kondisi kasus per kasus. Jadi selalu diskusikan dengan dokter anak. Karena ada yang dikasih tiap hari, ada yang 3 kali seminggu. Jadi tergantung kebutuhan dan tergantung MPASI-nya gimana nih. Pemberian MPASI-nya itu jadi pertimbangan gitu. Ya, ya, benar sekali. Itu jawabannya sudah sangat lengkap Ibu Mega Christine Sering Miguel ya. Oke, kita kembali ke pertanyaan yang lainnya. Ini kalau buat penderita Kristalineong. Dok, kalau bayi belum BAB 5 hari boleh nggak vaksin influenza? Ya boleh-boleh aja, Bu. Jadi nggak ada pengaruh ya, buang air besar dengan vaksin influenza boleh tidaknya. Jadi boleh-boleh aja, nggak ada pengaruh soalnya Ibu Kristal ya. Jadi monggo divaksin Ini segera. Kalau buat penderita sesak napas belum boleh vaksin COVID nggak? Jadi prinsipnya Mams, kalau pada saat vaksinasi kondisi itu harus sehat ya. Kalaupun misalnya mama-mama punya penyakit komorbid, misalnya oh saya punya penyakit asma, sering sesak, sebelum melakukan vaksinasi konsultasi dulu ke dokternya, ke dokter penyakit dalam atau ke dokter paru untuk menilai dulu fungsi parunya bagaimana nih. Sehat nggak? Kalau pas lagi asmanya nggak kumat, lagi kondisi fit, nggak ada masalah untuk divaksin. Tapi kalau lagi kambuh ya nggak mungkin juga kan divaksin, lagi sesek-sesek divaksin. Dan hati-hati sesaknya kenapa? Apakah memang karena asmanya atau jangan-jangan kita udah kena COVID, terus kita divaksin COVID. Nah itu, makanya periksa aja saran saya. Setuju, ya benar sekali. Pertanyaan ini waktu kita tinggal 5 menit lagi Dokter Ajeng ya. Iya. Nggak berasa ya Dokter Dian kalau kita ngobrol ya. Ini Instagram Live nih nggak kerasa. Maka dari itu kita maaf kalau ngomong kita seperti dikejar dikejar kambing gitu. Tapi mau gimana, pertanyaan yang masuk banyak sekali. Kami berusaha memuaskan semua pertanyaan yang masuk ya. Ini pertanyaan dari Ibu Stefani Limanjaya. Dok, anakku 2 tahun belum pernah ambil darah untuk cek itu. Ya udah, boleh aja Bu. Emangnya medical check up itu cuma untuk orang dewasa? Salah ya, anak-anak pun perlu medical check up. Kita mau lihat nih, selama ini Anda memberikan nutrisinya udah benar atau belum. Nanti bisa dikonsultasikan ya Bu ya, untuk pemeriksaan darahnya, karena anaknya harus dicek dulu ya, fisiknya bagaimana, kondisi anaknya bagaimana, dokter harus lihat dulu, baru kita bisa lakukan apa-apa yang perlu dicek untuk anaknya, gitu. Dokter Ajeng, ya. Gimana ini pertanyaan Semoga bisa. Sudah di kita ya, waktunya udah.
Ah, Ibu Feby, merek vitaminnya kita udah bahas tadi ya, apa-apa yang dibutuhkan vitaminnya. Nanti kalau misalnya belum terlambat tadi ngikutin IG live kita nggak dari awal, tenang. Nanti akan di save di YouTube ya, di save di YouTube Kelas Gudang Ilmu. Tolong di subscribe YouTube kami Kelas Gudang Ilmu. Semua Instagram live kita dari waktu-waktu yang lalu sudah kita simpan ya untuk kita berikan pada Anda orang tua yang ketinggalan atau tidak sempat dengerin edukasi atau diskusi kita berdua pada minggu-minggu yang lalu. Bisa lihat di YouTube kami channelnya Kelas Gudang Ilmu ya. Subscribe ya, jangan lupa subscribe, like, and comment. Oke, selamat sore. Nggak terasa waktu sudah mepet ya. Nanti kita akan ketemu lagi di sesi pembahasan berikutnya. Bila para moms di sini ada ide atau ada masukan untuk kita mau bahas apa, silakan nanti DM di Instagram kita ya. Kami berdua mengucapkan terima kasih. Hari ini kita sudah banyak membahas tentang apa sih yang harus kita lakukan bila keluarga mengalami COVID ya di dalam keluarga. Dokter Ajeng ada masukan atau pesan terakhir? Iya, pesan saya buat mama-mama yang seperti Dokter Dian bilang tadi, yang pertama manajemen emosi ya, jangan panik, kalaupun panik jangan lama-lama karena kita harus bergerak. Yang kedua, tegakkan diagnosis. Yang ketiga, isolasi mandiri harus benar ya, jadi pisahkan yang positif yang negatif. Yang positif pun bedakan antara yang bergejala dan tidak bergejala, gejala ringan, sedang, berat. Yang keempat, jangan lupa konsultasi dengan dokter karena pemantauan kesehatan kalau ada gejala baru, tanda-tanda sesak atau perburukan, turun saturasi, itu harus segera dibawa ke rumah sakit. Jadi kita harus tahu kapan ada tanda bahaya. Yang kelima, nutrisi. Jangan lupa termasuk pemberian multivitamin untuk imunitas bila diperlukan. Yang keenam adalah cukup istirahat. Dan nomor 7 yang tidak kalah penting dan sangat penting adalah jangan lupa untuk berdoa. Dan bahagia. Selalu berbahagia, dekat pada Tuhan, hidup penuh ucapan syukur. Oke, demikian diskusi kita berdua. Semoga bermanfaat. Atas setiap kekurangan kami mohon maaf. Pertanyaan yang belum dijawab kami mohon maaf. Nanti belum puas bisa DM kita ya. Bisa DM ke Instagramnya Dok Ajeng atau ke Dok Dian Pratama MD atau Kelas Gudang Ilmu. Di Instagramnya Kelas Gudang Ilmu itu full informasi. Ibu bisa follow, bisa baca dan bisa bertanya melalui kolom di sana. Terima kasih. Dan jangan lupa bulan Februari ini tanggal 7 kita ada IG Live tentang MPASI dan di akhir bulan tanggal 28 kita ada kelas webinar tentang GTM, Gerakan Tutup Mulut. Kalau anak susah makan gimana ngajarinnya? Yang istimewa kita ada undang ahli rehabilitasi medik atau dokter fisioterapi yang akan membahas nih latihan oromotor kalau anak suka ngemut, suka lepeh-lepeh, aduh mesti gimana. Jadi sampai ketemu, jangan sampai ketinggalan lagi ya. Oke, tetap sehat semua. Ya. Jaga kesehatan juga ya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Oke, tetap semangat. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Ya.